Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Bengi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor merupakan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu yang berbeda di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan kalor ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konveksi, konduksi, dan yang ketiga ada radiasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perpindahan kalor. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor ini adalah joule. Diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya ada pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Seperti yang kita ketahui, semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar, dan suhu air pun akan semakin tinggi. Contohnya pada gambar berikut, saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, maka gelas akan ikut terasa panas. Nah, seperti gambar berikut. Namun, jika kita tambahkan air dingin secara perlahan, maka suhu air dan gelas pun juga ikut turun. Gelas dan air ini akan mulai terasa hangat hingga akhirnya menjadi dingin atau mengalami penurunan suhu. Begitu juga dengan sebaliknya, gelas berisi air dingin akan semakin naik suhunya jika dituangkan dengan air panas. Kemudian jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dapat menggunakan rumus Q sama dengan C M kali delta T, di mana Q merupakan jumlah kalor dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, C merupakan kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, delta T merupakan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius ataupun Kelvin. Kemudian ada kalor jenis, merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius ataupun 1 Kelvin. Persamaannya yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian ada kapasitas kalor, merupakan kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Adapun persamaannya yaitu C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Nah, selanjutnya ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, dari gambar ini seperti yang kita ketahui, wujud zat itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada padat, ada cair, dan gas. Ketiga wujud benda ini bisa berubah karena adanya perubahan suhu. Untuk perubahan wujud zat memerlukan kalor, misalnya itu seperti mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan untuk perubahan wujud yang melepaskan kalor yaitu seperti membeku, mengembun, dan menyublim. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud yang melepaskan kalor, seperti gambar berikut. Yang pertama ada membeku. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwasannya membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Disebut melepaskan kalor karena membeku melepaskan kalor dari dirinya lalu menerima dingin, oleh sebab itu zat cair akan melepas kalor dan menerima kalor. Yang selanjutnya ada mengembun. Nah, mengembun ini merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Karena gas sebagai wujud awalnya melepas kalor dari dirinya lalu menerima suhu yang lebih rendah, sehingga gas akan melepas kalornya dan berubah wujud menjadi wujud cair. Contohnya embun rumput pada suhu rendah pada pagi hari. Yang ketiga ada mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda padat. Disebut melepaskan kalor karena gas melepas kalor dari dirinya dan menerima perubahan suhu ke lebih rendah lebih besar dibanding mengembun. Karena gas menerima suhu dingin ekstrim di bawah, oleh sebab itu gas akan menjadi padatan seperti obat pada gambar berikut.
Selanjutnya ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Yang pertama ada mencair. Nah, mencair merupakan perubahan wujud zat yang dialami benda dari zat padat menjadi zat cair. Nah, contohnya seperti gambar berikut, di mana saat mencair benda memerlukan kalor. Contohnya yaitu es mencair. Es yang diletakkan di luar menyerap kalor dari lingkungannya sehingga bisa berubah wujud dari yang mulanya benda padat menjadi benda cair. Yang kedua ada menguap. Nah, menguap ini merupakan perubahan wujud yang dialami benda dari zat cair menjadi zat gas. Saat menguap, benda memerlukan kalor. Yang ketiga ada menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud yang dialami benda dari zat padat menjadi zat gas. Saat menyublim, benda memerlukan kalor sama seperti mencair dan menguap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kalor laten. Merupakan kalor yang diserap ataupun dilepas pada saat perubahan wujud zat. Adapun satuannya yaitu joule per kilogram. Kalor laten ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kalor lebur dengan lambang L ataupun yang disebut dengan kalor beku. Merupakan kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair ataupun melebur pada titik leburnya. Adapun rumus yang digunakan pada kalor lebur ini yaitu L sama dengan Q per M ataupun Q sama dengan M kali L, di mana L merupakan kalor laten peleburan dengan satuan joule per kilogram. Yang ke M merupakan massa dengan satuan kilogram dan Q merupakan kalor dengan satuan joule. Kemudian ada titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kemudian ada kalor beku merupakan kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Yang selanjutnya ada titik beku merupakan suhu zat ketika membeku. Nah, selanjutnya ada grafik perubahan wujud. Nah, pada grafik ini tampak perubahan wujud es menjadi uap pada tekanan 1 atmosfer. Jika sejumlah es memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius dipanaskan atau diberikan kalor hingga suhunya mencapai di atas 100 derajat Celcius, maka es tersebut akan berubah wujud dari berbentuk padat menjadi cair, kemudian menjadi gas berupa uap. Nah, pada garis A sampai ke B menunjukkan es mengalami kenaikan suhu dari minus T derajat Celcius hingga menjadi 0 derajat Celcius. Akibatnya diberikan sejumlah kalor ini, dalam hal ini zat masih dalam wujud padat ataupun es. Sedangkan dari garis B sampai C menunjukkan walaupun sejumlah kalor diberikan pada zat, suhunya tetap 0 derajat Celcius, tetapi es mulai mengalami perubahan wujud dari padatan menjadi berbentuk cair. Selanjutnya, dari garis C ke D menunjukkan air mengalami kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius hingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius akibat diberikannya sejumlah kalor. Dalam hal ini zat dalam wujud cairan ataupun air. Selanjutnya pada garis D sampai E menunjukkan walaupun sejumlah kalor diberikan pada zat, suhunya tetap 100 derajat Celcius, tetapi air mulai mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas ataupun berupa uap. Nah, yang kedua ada kalor uap. Merupakan kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Nah, rumus yang digunakan di sini yaitu U sama dengan Q per M, di mana U merupakan uap, Q merupakan kalor, M merupakan massa. Kemudian ada titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Ada kalor embun merupakan kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Kemudian ada yang dinamakan titik embun merupakan suhu zat ketika mengembun. Nah, selanjutnya ada penguapan dapat dipercepat dengan cara, yang pertama ada pemanasan, yaitu dengan cara menaikkan suhu seperti gambar pada PPT saya, yaitu contohnya menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua ada memperluas permukaan zat cair. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang pertama yaitu kopi panas dituangkan di atas cawan agar lebih cepat dingin.
Yang kedua ada pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan, yaitu diperluas permukaannya. Selanjutnya, penguapan dapat dipercepat dengan cara mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Nah, contohnya seperti meniup minuman kopi panas. Cara ini sering kita lakukan, bahkan sering kita lihat di lingkungan sekitar kita ya. Selanjutnya ada mendidih. Mendidih merupakan zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, berikut kita lihat gambar pada PPT saya di mana antara menguap dan mendidih dapat kita lihat perbedaannya, bahwasannya menguap tidak melibatkan pembentukan gelembung. Saat cairan menguap, molekul individu meninggalkan cairan dan menjadi bagian dari udara. Sedangkan mendidih melibatkan pembentukan gelembung. Nah, seperti ini. Dan pada penguapan ataupun menguap, prosesnya lebih lambat, sedangkan pada mendidih prosesnya lebih cepat. Nah, kemudian ada asas Black. Adapun bunyi dari asas Black ini adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, sehingga rumus dari asas Black ini adalah Q lepas sama dengan Q terima. Kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Nah, perpindahan kalor ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar pada pembelajaran fisika, baik itu di SMA. Yang pertama saya akan membahas konduksi. Nah, konduksi ini merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya pada gambar berikut, yaitu dengan memanaskan logam. Yang selanjutnya itu laju energi kalor yang dipindahkan secara konduksi, yaitu dapat menggunakan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H merupakan laju aliran kalor, Q merupakan kalor yang dipindahkan, T merupakan waktu, K merupakan konduktivitas termal zat, A merupakan luas penampangan melintang, delta T merupakan perubahan suhu, dan L merupakan tebal penghantar. Selanjutnya, penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya seperti gambar berikut, ada besi, baja, seng, aluminium, dan jenis logam lainnya yang dapat menghantarkan panas ataupun kalor dengan baik. Selanjutnya ada penghantar kalor yang kurang baik atau yang disebut dengan isolator, seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, dan intinya yaitu bukan jenis logam. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Adapun rumus dari konveksi ini adalah H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana H ini merupakan koefisien konveksi. Konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis zat, dan konveksi ini dapat terjadi dalam zat cair maupun gas. Contohnya ya, yang pertama ada terjadinya angin laut, seperti pada gambar PPT saya, yaitu angin laut terjadi pada siang hari. Nah, angin laut ini terjadi ketika pada siang hari, yaitu pada pagi hingga menjelang sore hari. Daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan, sehingga suhu di udara di darat lebih panas daripada di laut. Akibatnya, udara panas di daratan akan naik dan digantikan oleh udara dingin dari lautan, maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada sistem pendinginan mobil. Nah, perlu kita ketahui sistem pendinginan pada kendaraan itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada radiator, yang kedua ada air radiator, yang ketiga yaitu termostat, yang keempat pompa air, dan kelima kipas pendingin. Nah, mesin menggunakan panas sebagai sumber tenaganya, tetapi panas yang diharapkan adalah panas yang ideal. Oleh karena itu,
Perlu adanya sistem pengatur yang bisa menjaga mesin kendaraan bekerja pada suhu optimal atau temperatur idealnya. Yang ketiga ada lemari es. Nah, lemari es ini fungsi dan manfaatnya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan, lemari es ini sudah tidak terlepaskan lagi. Sudah tidak terlepaskan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada radiasi ataupun pancaran, adalah perpindahan kalor zat tanpa zat perantara ataupun medium. Adapun rumus yang digunakan radiasi ini yaitu adalah H sama dengan Q per T sama dengan T kali A kali T pangkat 4, di mana Q adalah energi yang dipancarkan oleh permukaan benda dengan satuan joule, H merupakan energi persatuan waktu dengan satuan watt, emisivitas permukaan, T2 merupakan konstanta umum Stefan Boltzmann, T merupakan suhu mutlak, A merupakan luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat, T merupakan lama waktu emisi energi dengan satuan sekon. Nah, contoh dari radiasi ini adalah sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi, seperti gambar berikut. Kemudian ada pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang pertama ada panci masak. Nah, pemegang dari panci masak ini terbuat dari bahan isolator. Arti isolator ini seperti sebelumnya yaitu tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Dan permukaan panci mengkilap serta terbuat dari bahan konduktor, yaitu dapat menghantarkan kalor dengan baik. Yang kedua ada termos. Nah, termos ini fungsinya sudah tidak asing lagi ya, dimana termos ini dapat memanaskan air panas hingga beberapa waktu. Yang ketiga ada setrika. Setrika listrik pada dasarnya memanfaatkan perubahan energi dari listrik menjadi panas. Energi panas inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk menghaluskan permukaan pakaian yang kusut. Akan tetapi, tentunya perubahan energi listrik dalam setrika tidak terjadi begitu saja. Ya, ada perubahan yaitu antara kalor sehingga terjadi dari yang mulanya dingin menjadi panas. Nah, cukup sekian. Berikut saya ada menampilkan 3 contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu batang besi panjangnya 2 meter dengan luas penampang 5 cm kuadrat, memiliki perbedaan suhu di antaranya kedua ujungnya 100 Kelvin. Jika konduktivitas termal besi 4,8, laju hantaran kalornya adalah, nah, cara menyelesaikannya yaitu yang pertama kita ketahui yaitu panjangnya sebesar 2 meter dan luas penampangnya atau yang disimbolkan dengan A yaitu 5 cm kuadrat. Jadi kita ubah ke meter kuadrat menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian perbedaan suhunya atau yang dilambangkan dengan delta T sama dengan 100K dan konduktivitas termalnya yaitu sebanyak 4,8. Laju hantaran kalor dihitung dengan menggunakan rumus H sama dengan K kali A kali delta TL per L, di mana kita di sini tinggal memasukkan angka yang sudah ada, maka dihasilkan dari laju hantaran kalor yaitu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3 Joule per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Contoh soal yang kedua yaitu batang besi homogen salah satu ujungnya dipanasi. Besi itu memiliki luas penampang 17 cm kuadrat dan konduktivitas termal 4 kali 10 pangkat 5. Panjang batang 1 meter dan perbedaan suhu kedua ujungnya 30 derajat Celcius. Kalor yang merambat dalam batang besi selama 2 sekon adalah, nah, cara menyelesaikannya itu yang pertama kita ketahui bahwasannya luas penampangnya yaitu 17 cm kuadrat. Jadi kita harus merubah ke meter kuadrat menjadi 17 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian konduktivitas termalnya juga diketahui yaitu sebanyak 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian
Juga diketahui panjang batang yaitu sebanyak 1 meter, kemudian perbedaan suhu keduanya itu sebanyak 30 derajat Celcius dan waktunya yaitu sebanyak 2 sekon. Jadi kalor yang merambat pada batang besi dihitung dengan rumus T sama dengan K kali A kali delta T per L sama dengan Q sama dengan K kali A kali delta T kali T per L, di mana Q sama dengan kita tinggal meletakkan angka-angka yang sudah ada seperti K yaitu dengan nilai 4 kali 10 pangkat 5, kemudian A yaitu sebanyak 17 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, kemudian delta T yaitu 30 derajat Celcius dan T yaitu 2 sekon per L yaitu nilai L yaitu sebanyak 1 meter, sehingga Q yang dihasilkan 4,8 kali 10 pangkat 4 Joule, sehingga jawaban yang benar dan tepat ataupun tepat yaitu adalah B. Soal yang ketiga yaitu sebuah lampu pijar memiliki luas permukaan 150 cm kuadrat dan suhunya ini 127 derajat Celcius berada di dalam kamar bersuhu 37 derajat Celcius. Koefisiensi konveksi lampu pijar sama dengan 10. Jumlah kalor yang dilepas lampu selama 1 menit adalah, dari soal ini diketahui luas permukaan lampu pijar ini yaitu sebesar 150 cm kuadrat, diubah menjadi meter kuadrat menjadi 150 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Kemudian diketahui yang pertama yaitu suhu awalnya yaitu sebanyak 37 derajat Celcius diubah ke Kelvin yaitu dengan menambahkan 273 sehingga menjadi 310 Kelvin. Kemudian suhu yang kedua diketahui 127 derajat Celcius. Kemudian untuk merubahnya menjadi Kelvin maka kita menambahkan 273 sehingga menjadi T2-nya menjadi 400 K. Kemudian juga diketahui koefisiensi konveksi lampu pijar yaitu sebesar 10 dan waktunya yaitu sebesar 1 menit. Jadi 1 menit ini sama dengan 60 sekon. Adapun cara menghitung kalor pada konveksi ini yaitu dengan menggunakan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T, di mana Q sama dengan rumus yang digunakan yaitu K kali A kali delta T kali T. Q sama dengan yaitu tinggal meletakkan angka-angka yang ada sesuai dengan yang diketahui, di mana K yaitu senilai 10, A yaitu senilai 150 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat, delta T yaitu 400 delta T yaitu 400 K kali kurang 310 K, kemudian T-nya yaitu sebanyak 60 sekon, maka dihasilkan Q sama dengan 810 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah B. Baik, cukup sekian video presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.